Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gampang. Ya niki ngaji alhamdulillah ceritanya itu pas Muharram kalau nelpon Pak Harsoyo untuk minta sama Pak Rektor ngaji muqaddimah ilmu tafsir. Semuanya yang saya hormati ini langsung dia mangke Pak Harsoyo bagian donga ben dadi kiai teng mriki. Nanti ngajinya 2 kali, yang di fotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Ya, sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudal lil Muttaqin oleh Profesor Zaini, ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dari kitab La Raiba fi Hudal lil Muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata wako yaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yattaqi ittikoan. Sebenarnya maknanya wako itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu nggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu nggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwoha, tapi ada ittaqun naro. Kan nggak mungkin sama-sama jadi objek dari ittaquwoha. Kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas nisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Harsoyo sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata ada aturan iqlal itu proses analisis lafaz itu jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Nah, itu kan sebetulnya janggal kan. Tapi alhamdulillah barokahnya ini di PPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional. Dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya Islamnya. Ya relax saja ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti. Nanti jeda asar terus ngaji hadis, ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud awal atau qadim itu Allah disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Harsoyo, saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini, termasuk sama Profesor Kures, tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Harsoyo ada sedikit masalah karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lesannya nggak ngomong, kan kita nggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu itu harus dikatakan. Saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor Zaini, buat gini aja. Katakan dan yakinlah, tapi bahasa kul itu gak ada. Katakan juga yakini, bahasanya tidak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting, karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan,
Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Nah, ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektor, rektornya nggak terima. Masa rektornya ngopi tak kabar, loro kabar banyak. Saya teruskan ya. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya nggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, berhara-berhara. Sebab itu ini cerita bahwa kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini, LC ini dulu kuliah di sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok hasut tuh biasa aja. Ya. Nah, jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36. Tapi kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Saya baca dulu ya. Nanti difinalisasi sama ini biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqiyal abdu al kufra. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang nggak sholat, yang perilakunya masih nggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa. Tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wadzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari makom Islam ya. Baru takwa dari kemusyrikan dari. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok Pak dulu. Ahli IT tuh. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Gak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu dari Toko Hobson ini. Tadi mana? Kenapa? Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram kan. Sudah ketemu? Tadi sudah perjanjian saya sama Pak Rektor sama Pak Harso ya, supaya otoritatif. Referensinya apa? Di foto. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, tanya terang pisan Jarjo terus Bu Barno terang. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat taqyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat taqya asyubuhati wa huwa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun nggak banget haram, tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arso, saya ini kan kiai disalami Pak Arso, misalnya mau nyalon Bupati Sleman ya Mukhalin misalnya itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order kalau jadi Bupati yang anggap wah Gus doanya mustajab kalau enggak kiopo artinya uang ini sebenarnya uang kontrak kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi kalau enggak jadi kan terus menyangsikan. Nah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan.
Disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap paham ya. Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua itu kan bayangan kamu jadi rektor ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau itu. Itu subhat itu karena nggak sesuai ekspektasi. Halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini di orang tuanya nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah malah tadi bodohnya. Paham ya? Nah kalau sudah gitu namanya maqamul wara'. Terus ada lagi bahasa makom yang keempat wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar Warsoyo mungkin, kalau Pak Fajar nggak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Warsoyo wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal, tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Nah, itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir tuh wa ayat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Nggak kepikiran kalau ini dari makhluk, karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah, harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi, dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsa, kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun, kabeh ku mau ngelakoni, kabeh ku Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabehku Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Baru saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pas sudah ndak ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain Allah. Ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti hidayatnya cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sedili ini pokoknya nggak kafir dulu tadi. Muslim. Masih tingkat satu ya. Sudah nomor 1 apa tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, saya ngaji yang sangat otoritatif ya. Satu, menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam. Itu jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan seorang, ini hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Barso, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling, masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor jadi benar-benar enggak warga Indonesia. Sama, orang kok merubah status Allah, tidak mengimani Allah itu tidak ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia. Nah, itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah, nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah, yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat.
Kumat itu pilih teh itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini dari sekian? Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Harsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Pertama yang disebut Allah apa? Faminhum zalimul li nafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya, karena tadi ada zalim yang tidak gagu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, sama tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap, karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, enggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia enggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap aja enggak muslim kan? Ya jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu gak kena api. Nah kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Nah, clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata Barsoyo, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabin nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'ena matuwallu fasamma wajwa qulillahil masyriqu wal maghrib misalnya. Nah, itu kalau kita nggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya Asbabin Nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai Asbabin Nuzul. Misalnya tadi fa'ina matuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim. Dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan itu ngefly dulu. Karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi. Wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima taimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Terus dia. Nah, itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah, ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya, tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadilah sama Islam beneran ini sama bukan Universitas Islam apa? Insyaallah, Sabu Sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal.
Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saterusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wukuf alal makna termasuk pentingnya ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inna ma tuwallu fa thamma wajhuh. Fa inna law tarakna wa madlulal lafdhi laqtada annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafir riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4, entah 5 itu, Pak Arsoyo sholat milih kiblat yang beliau istihad, Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi semuanya ternyata itu nggak ada yang benar, yang benar pun faktor tepaan. Nah, ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat dan akhirnya maklumi ya sudah ada apa-apa, ada usah ya ada, lihat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwal itu konteksnya itu ya, konteksnya itu kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua finafilati safar. Nafilati safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat. Ketika naik onta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh kalau satu libar nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah, ngurusi istri aja nggak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini, ya apa tadi? Fa'ena matwalu fasamma wajwa. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu Pak. Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya, jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini fa'ena matwalu fasamma wajwa. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar. Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat tuh ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yungqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul, bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat.